Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Mida, NIM 19101416833, kelas A1 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 1, dosen Adi Mursalin SEMM, hari dan tanggal Selasa 17 November 2020. Di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Operasi 1. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Manajemen operasional adalah studi kasus tentang pengambilan keputusan dalam fungsi sistem operasional dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Yang kedua, sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasional mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama, perancangan sistem produksi, yang kedua, sistem pengendalian produksi, yang ketiga, sistem informasi produksi. Soal nomor 3, sebutkan apa perbedaan antara barang dan jasa. Perbedaan barang dan jasa ada pada wujudnya. Barang mempunyai wujud tertentu yang bisa dilihat dan disentuh, sedangkan jasa tidak memiliki bentuk tetapi dapat dirasakan. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. 3 fungsi dasar perusahaan yaitu perencanaan atau planning adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen, karena perencanaan semua fungsi manajemen berikutnya tidak akan berjalan. Yang B, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian menyangkut bagaimana sistem strategi yang dirumuskan dalam perencanaan dituangkan dalam organisasi. C, pengarahan atau actuating. Proses program sebagai tanggung jawab menjalankan tujuan organisasi dan proses memotivasi semua pihak dalam organisasi untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas tinggi. Yang kelima, sebutkan 10 keputusan manajemen operasional yang paling penting. 10 keputusan manajemen operasional yaitu, yang pertama, perancangan barang dan jasa, kedua, kualitas, yang ketiga, perancangan proses dan kapasitas, yang keempat, pemilihan lokasi, yang kelima, perancangan tata letak, yang keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, yang ketujuh, manajemen rantai pasokan, yang kedelapan, persediaan, yang kesembilan, penjadwalan, yang ke-10, pemeliharaan. 6. Jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari manajemen operasi. Kita mempelajari manajemen operasional karena ada 4 alasan berikut. Yang pertama, manajemen operasional adalah satu dari 3 fungsi utama dari setiap organisasi dan berhubungan secara utuh dan semua fungsi bisnis lainnya. Yang B, kita mempelajari manajemen operasional karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa produksi. C, kita mempelajari manajemen operasi untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Yang D, kita mempelajari manajemen operasi karena bagian ini merupakan bagian yang paling banyak menghabiskan biaya dalam sebuah organisasi. Soal nomor 7, bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi. Keunggulan bersaing menunjukkan penciptaan sistem yang memiliki keunggulan khusus atau unik. Di atas pesaing, keunggulan bersaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi, diferensiasi, biaya rendah, dan respon cepat. 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Strategi operasi merupakan komitmen terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan ataupun yang ada di dalam hidup perusahaan saat ini. Soal nomor 9, silahkan buka link YouTube di bawah ini dan silahkan ditonton. Berdasarkan video di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang A, apa judul video di atas? Video 1, Supply Chain Management. Video 2, Supply Chain Strategy and Performance. Yang B, siapa pembicara dalam video di atas dan dari mana pembicara tersebut? Nah, pembicara Profesor Nyoman Pujawan, Professor of Supply Chain Engineering ITS. Yang C, jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Supply chain management dewasa ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan dan penting bagi masyarakat. Yang D, mengapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan? Misalnya kita membutuhkan air untuk minum. Karena air ini kita butuhkan setiap hari dan kita beli air ini dari sebuah toko yang menjual air ini dengan galon. Toko ini yang menjual air galon mendapatkan kiriman air ini dari distributor. Distributor mendengarkan jasa pengiriman yang memiliki truk atau kendaraan-kendaraan lain.
Distributor mendapatkan air itu dari pabriknya yang produksi air dalam kemasan galon. Jadi, ada sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya ada produk pabrik, pemasok bahan baku, toko, distributor, dan jasa pengiriman. Nah, sangat penting bagi semua perusahaan apakah itu pabrik, distributor, dan toko bisa menjaga availability agar air ini siap dibeli oleh masyarakat dengan kualitas yang bagus, harga terjangkau, dan tepat pada saat kita membutuhkan air tersebut. Jelaskan teori supply chain management yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video di atas. Apa itu supply chain management? Objektifnya, strateginya. Apa itu supply chain strategi and performance? Pentingnya strategi supply chain management. Apa itu supply chain strategi? Pentingnya supply chain strategi. Karakteristik produk. Bagaimana mengklaim untuk menyesuaikan karakteristik produk dan supply chain strategi. Pilihan strategi disebut juga efficient and responsive. Decoupling point. Postponement artinya menunda diferensiasi produk. Strategi menentukan unggul atau tidaknya perusahaan dalam persaingan pasar membuat perusahaan harus memiliki diferensiasi atau cara untuk tetap eksis. Variasi produk yang banyak akan menciptakan kualitas dalam kegiatan produksi, penyimpanan, distribusi. Dibutuhkan cara berbeda untuk mengatasi variasi produk yang semakin tinggi. Tantangan mengelola atau supply chain, keinginan pelanggan yang cepat berubah, pasokan material yang semakin sulit, pesaing semakin tinggi, siklus hidup produk semakin pendek, variasi produk semakin banyak, distorsi informasi pada supply chain. Dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut, perusahaan memerlukan strategi yang tepat dalam mengolah supply chain. Pentingnya strategi atau supply chain management. Strategi adalah pilihan mencakup kebutuhan jangka panjang dari daya perusahaan. Tipikal strategi objektif, cost atau harga dengan kualitas setara. Speed, kecepatan, produk lebih cepat dan tepat. Flexibility atau fleksibilitas, lebih fleksibel daripada kompetitor kita. Kita bersaing berdasarkan harga, kecepatan, dimensi lain, membutuhkan kerjasama pihak dalam supply chain. Produk fungsional dan inovatif. Karakteristik produk inovatif dan fungsional. Produk inovatif dicirikan oleh seringnya inovasi atau mengubah tampilan dan menambah fitur atau fungsi produk. Fungsi fungsional, produk yang berdasarkan fungsinya. Perubahan kemasan tidak akan memberi nilai tambah. Produk fungsional mempunyai siklus hidup panjang dari tahun ke tahun, sedangkan produk inovatif mempunyai siklus hidup pendek. Produk inovatif mempunyai banyak variasi per kategori. Produk fungsional diproduksikan dalam volume yang tinggi, sedangkan produk inovatif diproduksi dalam volume yang rendah. Ramalan permintaan produk fungsional mempunyai akurasi tinggi, sedangkan produk inovatif mempunyai akurasi lebih rendah. Margin keuntungan produk fungsional rendah dan margin keuntungan produk inovatif tinggi. Strategi efisien dan responsif. Physical process, mengolah kegiatan secara fisik, pengadaan produksi, transportasi, dan pergudangan. Market mediation process, promosi perancangan produk, survei pasar, dan diskon harga. Different focus of supply chains, efficient supply chains, responsive supply chains, element of supply chain, strategi, supply chains network, production system, inventory, transport, supplier. Responsif strategi, pelanggan mendapatkan produk lebih cepat. Efisien strategi, perusahaan lebih berfokus pada cost. Strategi fit, dalam kaitan dengan supply chain strategi. Responsif, efisien, fungsional, dan inovatif. Decoupling point, memproduksi, menyimpan, mengirim display. Dilakukan sebagai antisipasi pelanggan yang akan datang. Ada 4 tipe decoupling point, yaitu make to stock, artinya produk itu diproduksikan sebagai antisipasi terhadap kebutuhan pelanggan. Assembly to order, artinya perakitan produk dilakukan setelah menerima pesanan dari pelanggan. Make to order, artinya fabrikasi komponen dilakukan setelah perusahaan menerima pesanan pelanggan. Waktu tunggu pelanggan lebih lama dibandingkan di assembly to order, atau engineering to order sedikit lebih mundur dibandingkan make to order. Decoupling point berimplikasi pada flexibility, waiting time, inventory level,
Postponement sangat penting bagi industri untuk memiliki produktivitas yang tinggi. Ford menggunakan konsep make to stock atau mass production. Ketika variasi meningkat tidak akan memungkinkan untuk menggunakan konsep mass production atau make to stock, terjadi penundaan diferensiasi produk. The right condition to postponement. Pencelupan di awal proses, redesign proses produksi agar pencelupan warna di awal proses, penundaan pewarna membuat jarak produksi dengan pemasaran lebih pendek sehingga lebih responsif terhadap keinginan pelanggan. Yang E, apa ada yang Anda dapat pelajari dan Anda dapat dari menonton video tersebut di atas? Yang dapatkan dari video tersebut adalah saya dapat mengetahui apa itu supply chain management, alasan mengapa supply chain management penting bagi perusahaan, pentingnya strategi dalam supply chain management, karakteristik produk, pilihan strategi, the coupling point, postponement, dan masih banyak lagi materi-materi yang bermanfaat dan berguna bagi saya.